Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Kabarnya baik, Bu. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik. Nah, sebagai umat beriman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin kita berdoa. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, Ibu akan mencek hati dalam kalian terlebih dahulu ya. Veronica Tutomamuan, Hadir, Bu. Peniliu Raja Kanakale, Sakit, Bu. Hidayah Sinta Sako Uskono, Sakit, Bu. Arianti Magirowa. Hadir, Bu. Jadi hari ini yang sakit 2 orang ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya ke kalian dulu. Siapa di sini yang sudah mendengar kata reproduksi atau pernah membaca tentang reproduksi di internet ataupun di buku? Gak pernah, Bu. Belum pernah ya. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang reproduksi. Reproduksi. Jadi reproduksi itu adalah proses biologis di mana kita akan menghasilkan individu baru. Jadi prosesnya itu adalah di mana sel telur dengan sel sperma bertemu dan membentuk individu baru. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi di sini kita akan belajar yang pertama adalah organ reproduksi. Nah, organ reproduksi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pada wanita dan yang kedua pada pria. Jadi yang pertama kita bahas tentang organ pada wanita. Nah, organ pada wanita itu dia gambarnya seperti begini. Maaf ya kalau gambar ibu nggak terlalu bagus seperti yang di kertas di buku. Tidak apa-apa, Bu. Nah, jadi yang pertama itu adalah ovarium. Di sini letaknya ovarium dan di sini adalah tuba fallopi. Di sini adalah rahim, cervix dan vagina. Nah, jadi ini adalah organ pada wanita. Maaf ya kalau gambarnya ibu nggak terlalu bagus kayak di buku. Jadi di sini adalah ovarium. Ini adalah fimbriae. Ini adalah oviduct atau tubal fallopi. Ini adalah uterus atau rahim. Ini adalah cervix atau leher rahim. Hurufnya itu bisa dibaca ya? Bisa, Bu. Oke, ini adalah vagina. Oke, ini sama ya dua-duanya. Jadi ovarium itu ada 2, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Nah, yang pertama kita bahas tentang ovarium. Ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, pada yang kedua itu adalah fimbriae. Dia ini gambarnya seperti jari, tapi di punyanya ibu ini tidak seperti jari ya, tapi dia itu berbentuk seperti jari. Nah, dia ini bertugas untuk menangkap ovum yang sudah matang yang dikeluarkan pada saat ovulasi. Jadi dia ini yang menangkap ovum yang keluar dari ovarium ini, kemudian diteruskan ke oviduct. Nah, di oviduct ini adalah proses terjadinya peleburan sel telur dan sel sperma.
Nah, setelah terjadi terjadi pembuahan di oviduct ini akan diteruskan ke uterus. Nah, di uterus ini atau rahim ini adalah proses penempelan dan perkembangbiakan serta pertumbuhan janin di dalam rahim. Nah, di sini adalah serviks. Nah, di dalam serviks ini dia ini berbentuk kecil sekali dan ini vagina dia agak besar. Nah, di serviks ini terdapat cairan yang dapat mencegah virus-virus yang masuk pada uterus. Jadi dia ini mencegah terjadinya infeksi. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, yang berikutnya adalah vagina. Nah, di vagina ini adalah maksudnya saluran keluarnya darah pada saat menstruasi dan janin pada saat proses melahirkan. Nah, ini adalah organ intrinsik. Organ intrinsik reproduksi. Nah, organ ekstrinsiknya atau internal ya. Internal, ini eksternal. Nah, organ eksternal pada wanita itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada mons pubis. Mons pubis itu dia ya terdapat banyak lemak dan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Di mons ini namanya mons pubis. Sabar ya, ibu gambar dulu. Mons pubis, ada labia mayora, ada labia minora, ada klitoris, ada himen. Nah, di mons pubis ini terdapat tumbuhnya rambut-rambut halus. Ini yang disebut dengan mons pubis. Dan yang ini adalah klitoris. Nanti lebih jelasnya lagi gambarnya bisa kalian lihat di PPT yang ibu kirim di grupnya. Baik, Bu. Nah, ini adalah labia mayora. Ini adalah labia minora. Nah, dan ini adalah lubang vagina. Ini pada saat darah menstruasi itu dia keluar melalui sini. Pada saat kita melahirkan juga dia, untuk yang perempuannya pada saat melahirkan itu dia bayinya keluar lewat lubang vagina ini. Nah, di bawah klitoris ini, di bagian sini itu untuk wanita pasti tahu ya, terdapat seminisium uretra. Ini adalah saluran kencing, saluran keluarnya urin. Jadi pada saat kita kencing untuk wanita itu dia keluar melalui seminisium uretra. Nah, ini untuk saluran urinnya. Nah, sudah bisa dipahami untuk organ internal dan eksternal pada wanita. Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Bingung atau hurufnya ibu tidak jelas atau pembahasannya ibu terlalu cepat? Jelas, Bu. Ya. Jelas, singkat, padat, jelas. Oke, ibu karena papan kita kecil jadi ibu bisa hapus ya. Baik, Bu. Jadi yang berikutnya kita bahas tentang organ reproduksi pada Pria. Iya. Jadi organ reproduksi pada pria juga sama, terbagi menjadi dua, yaitu internal sama Eksternal. Iya. Jadi organ pria internal itu ada organ internalnya. Sebentar ya ibu. Ya nggak apa-apa. Nanti baru kita gambar aja.
Organ internalnya itu ada testis dan saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksinya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa bagian saluran reproduksinya, yaitu epididymis, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, ductus ejaculatoris dengan saluran uretra. Kalian bisa lihat di ini ya, di gambar ya yang di-share sama ibu di PPT. Baik, Bu. Nanti kalian lihat bagian-bagian salurannya itu di mana. Nanti kalian bisa lihat di situ. Nah, untuk organ eksternalnya organ eksternalnya itu ada skrotum, ada penis, dan ada glans penis atau kepala penis. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah testis. Nah, testis ini adalah proses penghasil. Bisa dibaca? Bisa, Bu. Proses penghasil sperma dan hormon testosteron. Nah, untuk saluran epididymisnya ini adalah tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara. Nah, untuk vesicula seminalis ini adalah tempat penyimpanan sperma yang telah matang dari epididymis sebelum dikeluarkan ke uretra. Nah, ini ductus ejaculatoris. Nah, di ductus ejaculatoris ini adalah sebagai saluran pemancaran. Nah, saluran pemancaran ini ketika laki-laki mengalami ereksi, nanti sel sperma yang ada pada vesicula seminalis ini akan terkumpul di dalam saluran ejaculatoris ini atau ductus ejaculatoris ini, dan kemudian akan dipancarkan keluar melalui uretra. Jadi untuk laki-laki, kalau misalnya kalian sudah mimpi basah, pasti yang sel sperma yang pertama dia keluar itu akan Nah, jadi pada saat ereksi, pada saat mimpi basah atau pada saat sperma dikeluarkan, itu saluran ejakulatoris ini akan mendorong sperma sehingga dia memancar. Jadi kayak begini ya, ibu suka menjelaskan, jadi ibu berikan contoh saja.
Jadi pada saat sperma mau keluar itu ductus ejakulasi itu akan mendorong sperma dan dia keluar melalui saluran uretra. Jadi sperma yang keluar pertama itu dia akan mendorong. Nah, lama-kelamaan dia akan tidak memancar seperti yang pertama. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa Bu, bisa. Oke. Jadi sudah bisa dipahami setelah melakukan percobaan tadi. Sudah, Percobaannya Bu. juga singkat saja ya. Nah, di saluran uretra itu adalah saluran keluarnya sperma dan air urin. Air kencingnya kita ya. Jadi perbedaannya pada wanita itu saluran keluarnya janin, darah menstruasi sama saluran kencingnya itu beda ya, saluran urinnya itu beda. Sedangkan pada laki-laki itu dia punya satu saluran saja. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, yang berikut ini untuk internalnya sudah bisa dipahami atau masih ada pertanyaan? Sudah bisa Bu. Jelas? Jelas. Nah, untuk eksternalnya itu ada skrotum. Nah, skrotum ini dia yang melindungi atau melapisi testis. Nah, skrotum ini dia melindungi atau melapisi testis dan mengatur suhu testis. Nah, jadi kalau laki-laki dia pasti tahu perubahan testisnya pada saat, bukan testisnya, skrotumnya, pada saat suhu panas dan suhu dingin. Jadi ketika suhu panas itu skrotum akan mengendur dan menjauh dari permukaan tubuh sehingga suhu testis tetap terjaga. Sedangkan pada saat suhunya dingin, skrotum ini akan mengkerut mendekat pada tubuh sehingga tetap hangat agar bisa menjaga suhu testis. Kenapa suhu testis itu harus dijaga? Karena kalau suhu testis di atas 30 derajat, maka tidak bisa menghasilkan sperma. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Nah, yang berikut ini adalah penis. Penis ini adalah tempat keluarnya sperma dan urin. Dan gland penis atau kepala penis itu bagi laki-laki pasti tahu dia itu pada saat ereksi itu dia kelihatan sekali ya. Jadi dia itu banyak mengandung terdapat pembuluh darah. Banyak terdapat saraf-saraf. Banyak terdapat saraf-saraf sehingga pada saat ada rangsangan pada gland penis ini maka cepat sekali dia akan ereksi. Bisa dipahami? Bisa Bu. Dari organ reproduksi internal, eksternal pria dan wanita ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Jelas? Jelas. Oke, pintar-pintar semua ya. Bisa dipahami dalam waktu yang sangat singkat dengan penjelasan yang mungkin terlalu cepat. Penjelasannya Ibu terlalu cepat atau pas? Pas Bu. Oke. Padat jelas. Kalau terlalu cepat omong ya. Ya Bu. Nah, pada organ reproduksi pria dan wanita juga terdapat namanya kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris pada wanita itu yang namanya kelenjar Bartholin. Oke, salah. Kelenjar Bartholin.
pada pria itu ada 3 kelenjar. Yang pertama, kelenjar vesicula seminalis. Yang kedua itu kelenjar prostat. Yang ketiga itu kelenjar Cowper atau bulbourethra. Bulbo. Kelenjar bulbourethra. Nah, kelenjar wanita yaitu Bartholin ini fungsinya itu dia menghasilkan lendir. Nah, menghasilkan lendir ini pada saat melakukan proses seksual. Jadi secara kasarnya pada saat wanita itu sudah terangsang, itu kelenjar Bartholinnya ini dia menghasilkan lendir. Nah, untuk proses melicinkan saluran vaginanya, sehingga si penis ini bisa dengan lancar masuk. Karena kalau misalnya tidak menghasilkan lendir untuk melicinkan organnya, salurannya, maka pada saat penis masuk itu dia akan merasa nyeri, perih, sakit, dan mungkin bisa terjadi iritasi. Dan yang pada pria itu ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini dia berfungsi untuk memberikan nutrisi pada sperma. Jadi dia ini menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa dan glukosa untuk yang sebagai nutrisi bagi sperma. Dan yang berikut itu adalah kelenjar apa? Prostat. Dia bisa dibaca? Bisa, Bu. Kayaknya agak sulit ya, Ibu hapus ya. Jadi Ibu akan memperjelas. Kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini dia menghasilkan cairan untuk membasahi atau kelenjar. Jadi yang kedua itu adalah kelenjar prostat. Iya. Nah, kelenjar prostat ini dia menghasilkan cairan untuk melindungi sperma. Untuk melindungi sperma dan melangsungkan kehidupannya. Untuk yang berikutnya itu adalah kelenjar Cowper atau bulbourethra. Nah, kelenjar Cowper atau bulbourethra ini dia menghasilkan lendir untuk melumasi sperma. Menghasilkan lendir untuk melumasi sperma. Nah, jadi kelenjar-kelenjar yang ada pada pria ini dia fungsinya untuk menjaga keberlangsungan hidup si sperma ya. Jadi kelenjar vesicula seminalis ini dia memberikan nutrisi pada sperma, sedangkan kelenjar prostat dia menghasilkan cairan untuk melindungi sperma. Dan yang ketiga itu adalah kelenjar Cowper atau bulbourethra, itu dia menghasilkan lendir untuk melumasi si sperma. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Ada yang masih kurang atau masih mengganjal di pikiran kalian? Sudah, Bu. Jadi sudah jelas semua ya? Ya, Bu. Dari organ internal, eksternal sampai ke kelenjar aksesoris bisa dipahami semua. Ya, bisa, Bu. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Oke.
Nah, sekarang kalian sudah memahami semuanya. Ibu akan mentes kalian melalui, ya bisa dikatakan seperti game ya. Nah, jadi di sini ibu punya kartu. Nah, ibu punya kartu. Ini akan ibu acak dan kalian ambil juga secara acak. Nah, jadi peraturannya tuh seperti begini. Misalnya si Vera sama Arianti ngambil. Terus Vera punya itu pernyataan, atau misalnya jawaban, atau misalnya pertanyaan, atau misalnya hanya nama organ. Jadi kalian itu mencocokkan ke teman kalian. Nah, dari kertas kalian itu dengan kertas teman kalian itu berhubungan atau tidak. Jadi kalian itu mencari keterhubungan antara kertas yang kalian pegang dengan teman kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi kita mulai ya. Kalian bisa mengambilnya secara acak. Bisa diambil, silakan satu persatu. Satu aja, Bu. Iya. Kalian sudah dapat kartunya semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian bisa mencocokkan kartu kalian dengan teman-teman kalian. Sudah? Sudah. Oke, yang sudah silakan presentasikan hasilnya ke depan. Di depan ya. Sebutkan nama temanmu juga. Oke, saya Veronica Tutumamu dan teman saya Arianti. Nah, di sini kami mendapatkan tuba falopi atau oviduk sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Ya, bagaimana menurut kalian? Benar? Iya, jadi kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Jawabannya sangat benar. Kasih, Bu. Ya, silakan duduk. Kasih, Bu. Oke, jadi sudah bisa dipahami semua ya. Sudah, Bu. Jadi tadi kelompok 2 salah ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa belajar bersama-sama lagi. Kalian bisa belajar bersama-sama lagi di rumah, dan nanti minggu depan itu mungkin ibu akan membahas sedikit, mengulas sedikit tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi ibu akan memberikan kalian tes. Mungkin hanya beberapa soal saja, 5 atau 6, tidak banyak. Jadi silakan singkirkan semua buku yang ada di atas meja kalian. Yang ada di atas meja kalian hanya kertas sama pulpen. Kertas kosong ya. Ya, Bu. Kedapatan menyontek nilainya ibu tidak beri ya. Baik, Bu. Oke, yang pertama langsung dijawab ya, nggak usah tulis soalnya. Baik, Bu. Fungsi dari saluran epididymis yaitu, sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, fungsi dari tuba falopi adalah, sudah? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Apa itu reproduksi? Sudah? Sudah, Bu. Sebutkan kelenjar aksesoris pada pria dan wanita. Sudah? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah berapa nomor? 4. Yang terakhir, kelenjar yang berfungsi untuk pemberi nutrisi pada sperma disebut, sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan kumpul di depan. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, silakan kumpul di depan. Oke, jadi
Ibu harap kalian bisa mempelajari materi tentang organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Karena sebelum kita memulai pelajaran kita yang berikut pada minggu depan, Ibu akan mentes kalian terlebih dahulu tentang materi ini. Dan jangan lupa pelajari juga proses menstruasi dan proses spermatogenesis dengan oogenesis. Minggu depan kita akan belajar tentang itu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri, ketua kelas pimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Oke, semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih.